Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan keempat. Ibu akan absenkan dulu ya. Ahmad Nathan. Hadir, Bu. Oke, Abdul Rahman. Hadir, Bu. Yazid Safik. Hadir, Bu. Ahmad Raihan. Hadir, Bu. Oke. Heidi. Hadir, Bu. Diaski. Hadir, Bu. Gary. Dava. Giri hadir, Bu. Giri hadir, Bu. Oke, Gary. Hadir, Bu. Oke, Syahrul Faiz. William Pratama. Bu, Romi kelewatan, Bu. Bu, William hadir. Oh iya, Romi. Romi hadir, Bu. Lili Karoma. Hadir, Bu. Satu orang lagi belum diabsen, siapa ya? Bu, maaf, Bu. William mungkin. Siapa? William, Bu. Syahrul Faiz udah, Lili udah, Romi udah. Dava ya, Dava udah. Ahmad Nathan udah, Yazid udah, Diaski udah. Ahmad Raihan udah. Heidi udah. Abdul Rahman udah. William kali, Bu. Siapa? Gary udah. William, Bu. William. William udah. Udah semuanya. Berarti udah ya. Ini soalnya 15. Kan 2 sama ibu. Sama yang pihak ini. Oke, kalau begitu ibu akan share materinya dulu ya. Hostnya ada 1 orang kan hostnya. Sama ibu. Jadi 2. Di sini partisipannya 15. Ibu hitungnya 12. Biarlah, nggak apa-apa lah. Ibu akan share materinya ya, pertemuan keempat. Oke, Ibu akan share screen. Nah, ini hari ini kita belajar tentang peta Karnak. Tadi kan udah terkirim ya, ini materinya udah, dikit lagi. Jadi Ibu coba dulu jelasin ya sedikit. Jadi apa itu peta Karnak? Jadi Karnak map itu biasanya disebut dengan key map. Adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map ini terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel. Nah, jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang bisa dihitung gitu ya. Contohnya seperti ini. Di samping ini peta Karnaknya ya, ada contoh peta Karnak juga.
Ibu akan next slide. Nah, ini jenis-jenis peta Karnaugh. Ini peta Karnaugh 2 input. Yang pertama ini peta Karnaugh 2 input, karena dia hanya menggunakan AB saja ya. Yang kedua ini peta Karnaugh 3 input, dia menggunakan ABC ya. Yang keempat ini menggunakan 4 input, dia menggunakan ABCD ya. Kita next dulu nih. Key map dengan 2 variabel ya. 0 menggunakan aksen, yaitu tanda 0 ini aksen ya, atau bar ya. 1 tidak menggunakan aksen atau bar. 1 tidak menggunakan aksen 1 ya. Terus menunjukkan jumlah kolom tabel, yaitu 2 pangkat variabel ya. Misalnya dia itu 2 variabel, yaitu A dan B. Berarti jumlah kolomnya itu 2, pangkat variabelnya tadi A dan B. Berarti 2 pangkat 2 jadi 4 kolomnya ya. Ini seperti ini ya. Jadi ini modelnya seperti ini. Dia model pertama di A dengan B. Yang pertama 0 itu A aksen, 0 B aksen. 0, 1 berarti A aksen B ya. 1, 0 berarti posisi A-nya 1 berarti A. Posisi 0-nya itu ada posisi B ya, berarti B aksen. 1 dengan 1 berarti A dengan B. Ini A, B model pertama. Model kedua itu B dengan A. 0, 0 itu A aksen, B aksen. 0, 1, posisi 0-nya itu di B ya, berarti A, B aksen. 1, 0, posisi satunya di B, berarti yang ada aksennya kan 0, berarti A aksen B. 1, 1 berarti A, B. Ya. Ini desain pemetaan Karnaugh 2 variabel ya. Di posisi sini dia ada B aksen. Posisi yang ini B, karena dia B aksen itu kan 0 tadi ya. Posisi sini pada posisi A, posisi 0-nya itu A aksen, posisi satunya A. Kita akan lihat cara memetakannya seperti ini. Ini posisi A, ini posisi A aksen ya, berarti A aksen, B aksen karena dia ketemu 0 ya. Terus ketemu lagi 0 di posisi A, berarti A aksen B karena udah dapat 1 ya. Satunya di posisi A, berarti A, B aksen, karena B-nya di posisi 0. 1 dengan 1, berarti A, B ya. Terus yang kedua, model yang kedua, yaitu B dengan A. Berarti A aksen, karena posisi A itu 0, posisi B-nya 0. Berarti A aksen, B aksen. Terus, habis itu A, posisinya di sini. A-nya 1 ya, posisi A-nya 1. Berarti A, B aksen karena B-nya 0 ya. Terus yang ke sini posisi B-nya 1, posisi A-nya 0. Berarti A aksen karena 0 ya, posisinya A aksen B ya. Terus di sini 1 semua berarti A dengan B ya. Ini contohnya. Kalau tadi menggunakan A dengan B, ini kita contohnya kita menggunakan Y dengan X ya. Jadi posisinya seperti ini. Di sini posisi 0-nya Y, berarti posisi X-nya 0, berarti X aksen, Y aksen. Posisi Y-nya 1, posisi X-nya 0, berarti E aksen Y. Posisi X-nya 1, posisi Y-nya 0, berarti X, Y aksen. Posisi X dengan Y di sini ya. Ya. Terus di sini dipetakan seperti ini nggak apa-apa nih. Jadi 0011 0101 ya. Kita bikin rangkaiannya seperti ini, bukan bikin rangkaian, bikin persamaannya ya. X, Y, X aksen Y, X aksen Y ditambah X aksen Y aksen. Kita ngambil persamaan yang pertama ya. X aksen Y ditambah X aksen Y aksen. Persamaan kedua juga boleh. X, Y ditambah X, Y aksen. Begitu ya. Kita akan next. Ya. Nah, ini contoh persamaannya ya. Sudah ada di samping langsung ya. F sama dengan A, B aksen ditambah A aksen B. Gitu ya.
A, B aksen ditambah A aksen B. Yang kedua ini kebalikannya. Berarti F sama dengan A, B aksen ditambah A aksen B. Contohnya ya. Terus yang pertama ini nggak ada penyederhanaannya ya. Yang kedua ini seperti ini. F sama dengan AB ditambah A aksen B ditambah A B aksen. Nah, persamaannya jadi seperti ini. F sama dengan AB ditambah A aksen B ditambah A B aksen sama dengan A ditambah B. Kenapa A ditambah B? Karena dia kena penyederhanaan ya. Ini A aksen dengan A itu hilang ya. B dengan B aksen hilang. Jadi A ditambah B. Itu ya. Nanti kita pahami lagi ya. Coba kita lihat contoh-contoh seterusnya dulu ya. Oke. Nih, contohnya seperti ini. Nah, persamaan ini kan ada tabel kebenarannya. Kalau tabel kebenarannya ini kan A-nya 0011, ini 0101. Baru di sini fungsi Y-nya 1001 gitu ya. Kalau satunya semua berarti AB. Kalau yang 0 semua berarti A aksen, B aksen. Kalau yang ini berarti A aksen B ya. Kalau yang kedua itu berarti A, B aksen. Gitu ya. Kita lihat persamaan ini. Yang inilah yang lebih ini ya. A dengan B. Jadi dia yang pertama ini kan posisi A dia A aksen, posisi B B aksen, berarti A aksen, B aksen. Di sini 0 lah. Yang ada persamaannya itu posisi yang ada angka satunya. Oh, berarti sini tadi angka satunya ya. Oh, begini. Yang slide sebelumnya F sama dengan ini kan yang ada angka satunya yang dibikin persamaan ya. Nah, yang ini yang pertama tadi itu kan A aksen, yang ini A aksen B ya. Yang kedua di sini A B aksen ya. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Yang ketiga kita ambil yang ini persamaan ketiga yang ada angka satunya dijadikan persamaan ya. F sama dengan yang pertama di sini. Dia 0 dengan 1 ya. Berarti 0 dengan 1 berarti A aksen B. Yang kedua di sini. Dia posisi A-nya 1, posisinya B-nya 1 berarti AB. Yang ketiga di sini. Posisi A-nya 1, posisi B-nya 0 ya. Berarti A B aksen. Gitu ya. Kita ke sini. Ini misalnya seperti ini. Ada apa tuh namanya? Bikin persamaan dengan contoh tabel di samping dia bilang kan. Ini tabelnya yang ada angka satunya dibikin persamaan. Yang memiliki satu ini siapa saja? Yang ada nolnya ya. Berarti A aksen, B aksen, ya kan? Yang kedua ini ada satunya dengan 0 ya. Berarti A aksen B ya kan? Jadi berarti A aksen ditambah A aksen B aksen ditambah A aksen B ya. Jadi B aksen ketemu B hilang ya, habis ya. Apa tuh namanya pernyataan yang minggu lalu kita pelajari ya, komutatif, distributif, penjumlahan bilangan ya, penjumlahan logika ya. Terus A aksen dengan A aksen hasilnya A aksen gitu ya. Oke, next. Ini catatan untuk key map-nya, dia 2 variabel. 0 dilingkupi low. 0 disebut juga low atau 0 ya. Satu kotak terlingkupi 2 variabel output. Ya, misalnya gini. Ini 2 kotak ya. 2 variabel output. Gitu. Jadi Y sama dengan, kita lihat ini posisi A-nya 0, posisi B-nya 0. Berarti A, B aksen. Ini satu semua, berarti A dengan B. Gitu ya. 2 kotak terlingkupi sama dengan 1 variabel output. Nah, misalnya dia disederhanakan, bisa jadi seperti ini. Jadi jadinya B aksen ditambah A, gitu ya, posisinya, penjumlahannya. Di sini B aksen, di sini posisinya A, gitu ya. Kalau 4 ini kalau 2 terlingkupi ya. Kalau pertama tadi kan 1 ya, 1 yang lebih dipahami ya. Kalau 2 terlingkupi seperti ini ya. Terus dia ngambil persamaan yang kena 3
dua-dua variabelnya, berarti di posisi sini ya, sini ya, satu sini. 4 di posisi height. Melingkupinya harus posisi horizontal dan vertikal. Yang dilingkupi berarti digit pertama dan jumlah digit pertama. Yang dilingkupi itu 2 pangkat n, berarti 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 16 sampai seterusnya. Nah, ini ada soal. Carilah persamaan variabel berikut. Oh, berarti kalian bikin persamaan variabelnya ya. Berarti di sini Y, kalian coba dulu ya. Y sama dengan, berarti semua persamaan kalian coba ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai ke slide 11. Kira-kira bisa menjawab slide 12 nggak? Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti bisa ya. Oke, kalau begitu Ibu stop video. Ibu mau dulu. Ibu kasih waktu kalian sekitar 10 menit menyelesaikan persamaan ini ya. 10 apa? Enggak nyampe 10 lah, 5 menit lah. Lebih dikit ya. Yang mau minum-minum dulu, yang mau ke belakang sebentar sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya dan siap-siap untuk presentasi untuk kelompok berikutnya ya. Oke, Ibu izin sebentar untuk minum sebentar ya. Oke, silakan kerjakan Nyandi ya. Oke.
Udah selesai? Oke, kita akan bahas bersama ya. Slide 12 tadi ya. Ini berarti kita tambah. Nggak bisa diedit langsung ya. Di sini, nah ini tambahin. Jadi kita bikin persamaannya. Y sama dengan, kita bikin yang pertama. Ini yang ada satunya aja yang bikin persamaan ya. Berarti apa? A aksen, B aksen, begitu ya. Ditambah 0 pada posisi A aksen, B. Ditambah yang ada satunya lagi nih. A, B, begitu ya. Gitu. Yang kedua tadi A aksen B. Ya. Ini berarti persamaannya ya. Ada yang ngerjain kayak gini? Ya Bu, gitu Bu. Belum, Kalau ya udah. pakai keyboard ketemunya Apa ya? Sembari dipahami ya. Kalau pakai keymap A aksen plus B Bu. Kenapa kalau pakai biner? Kalau pakai keymap Mm-mm. A aksen plus B. Oh iya. Sesuai sama yang di slide 11. Oh iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan slide-nya lagi ya, karena masih ada slide yang harus Ibu jelaskan. Jadi kita lanjutkan dulu kali ya. Sekarang kita ke keymap 3 variabel ya. Nah, kalau tadi 2 variabel itu hanya menggunakan A dan B, kalau 3 variabel itu menggunakan A, B, C, D, gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Di sini posisi A, di sini posisi B, C, atau dibalik ya, C dengan AB, gitu ya. Nah, posisi A-nya aksen, berarti di sini BC-nya 0 semua, berarti aksen juga, berarti A aksen, B aksen, C aksen. Posisi 0-nya A aksen, B aksen, C. 0, 1, 1, berarti A aksen, BC. 0, 1, 0, A aksen, B, C aksen. Ini C-nya aksen ya. 1, 0, 0. A aksen, B aksen, C aksen. 1, 0, 1. A, B aksen, C. 1, 1, 1. A, B, C. 1, gitu ya. Begitupun dengan yang model yang kedua ya. Nah, seperti ini penjelasannya tadi ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini model yang, kalau tadi modelnya horizontal, ini yang vertikal ya. Jadi agak sedikit dibalik. Kalau tadi kan posisinya AB-nya di atas ya, BC-nya di atas.
sama sebenarnya. Posisi AB-nya 00, C-nya 0. A aksen, B aksen, C aksen. 001. A aksen, B aksen, C. 010. A aksen, B, C aksen. 011. A aksen, B, C. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tinggal dipindahkan ini. Desain pemetaan key map 3 variabel. Ini tinggal pindahkan A aksen, B aksen, C dipindahkan ke sini. 001 berarti A aksen, B aksen, C pindahkan ke sini. Ini posisi B aksennya, ini posisi B, A-nya posisi A aksen. Ya. Ini catatan key map-nya. Dia bilang 0 kotak terlingkupi sama dengan 0 low, 1 kotak terlingkupi berarti 3 variabel output, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Y sama dengan A, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B, C, ditambah A aksen, B, C aksen. 2 kotak terlingkupi yaitu 2 variabel output seperti ini ya. Ini 1 variabel ya. Terus 4 kotak terlingkupi 1 variabel, contohnya seperti ini. 8 kotak terlingkupi height, melingkupi harus posisi horizontal, sama kayak tadi ya. Dia itu 2 pangkat N, 1, 2, 4, dan 8. Ya. Ini contoh soalnya. Ini contoh penyederhanaannya sebenarnya ya. Dari tabel ini, akhirnya didapatkan persamaan ini. Untuk mendapatkan persamaan ini udah paham lah ya. Nah, jadi di sini persamaan jadi A, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C ditambah A, B, C ditambah A, B, C aksen ditambah A aksen, B aksen, C ditambah A aksen, B, C aksen. Disederhanakan ya. Jadi A, B aksen, C ditambah B, C aksen. Gitu ya. Jadi A-nya ini kan A aksen, A aksen. A aksen hilang dengan ini. A aksen hilang dengan ini. A ketemu A jadi A. Ya, begitu ya. Terus B aksen C. B aksen, C aksen. Ini B aksen ketemu B hilang. C aksen ketemu C hilang. Yang ada tinggal B, C aksen. Seperti itu ya. B aksen C ya. B, C aksen juga. B, C aksen. B aksen C. Ini harus satu-satu dicoba ya. Tapi sama Ibu sampai persamaan ini nggak usah disederhanakan, udah ini ya, udah cukup menurut Ibu ya. Jadi nggak usah terlalu rumit untuk disederhanakan. Tapi kalau disederhanakan lagi menggunakan komutatif distributif yang kita minggu kemarin itu lebih bagus ya. Oke. Ini contoh lainnya. Ini posisi ininya ya, posisi satunya di sini. Posisi satu-satunya diletakkan semua sini, sini. Kalau ini 1, 2 ini digabungkan jadi A aksen B. Kalau yang 2 ini digabungkan jadi AC. Di sini posisinya. Kalau yang ini dengan ini digabungkan jadi AB. Nanti boleh dicoba satu-satu ya. Oke. Ini jadi tugas aja ya. Ini kalian tugas buat apa tuh namanya? Presentasi 1 hari sebelum UTS nanti ya. Kita ke 4 variabel. Ya. Kalau tadi 2 variabelnya AB, 3 variabelnya ABC, berarti 4 variabelnya ABCD. Ini secara horizontal dia modelnya ada 2, ada AB dengan CD atau CD dengan AB dibalik ya. Terus posisi persamaannya, cara persamaannya dilihat posisi 0 dan posisi 1-nya saja ya. Oke, ini dia dengan WX, YZ. Sama seperti itu tadi ya. Hanya ini perbedaannya kalau tadi ABCD, kalau ini dengan WX, YZ. Kita masih next ya. Ini desain pemetaannya ya. Jadi kalau ini jadi A aksen, kalau 1110 jadi A. Ya. Begitupun dengan semuanya ya. Ini catatan variabel untuk key map 4 ya. 1 kotak terlingkupi low, 1 kotak terlingkupi itu 4 variabel output, 2 kotak 3 variabel output, 4 kotak 2
variabel output, 8 kotak 1 variabel output ya. Kalau 16 kotak terlingkupi itu height ya. Terus kalau 8 kotak ini 1 variabel output ini semuanya ya. Kalau 3 berarti 1, 2, 3 seperti itu ya. Terus melingkupi harus posisi horizontal atau vertikal yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digit yang dilingkupi itu 2 pangkat n. Yaitu 1, 2, 4, 8, 16 gitu ya. Ini tabel kebenarannya ya. Ini penyederhanaannya Y sama dengan A aksen C ditambah A B aksen B ditambah A B C aksen D aksen. Ini penyederhanaannya juga nanti kalian kerjakan ya. Ini contoh ini. Berarti 2 soal itu sebelum UTS ya. Nah, ini penggunaan Logitly-nya kita akan coba ya. Kita akan coba, Ibu akan stop share, Ibu akan buka Logitly. Ibu, tadi itu Logitly-nya di persamaan ini. Y sama dengan A aksen B aksen ditambah A aksen B ditambah AB. Oh ya, siap. Berarti kita, Ibu akan share screen dulu ya, Logitly-nya. Share screen. Sini ya. Kita perbesar dulu. Kita ambil tagelnya. Tagelnya ada 3 karena persamaannya ada 3 dalam bentuk penjumlahan ya. Dia bilang A aksen B aksen dijumlahkan ya. Berarti kita ambil not dulu untuk ininya ya, aksennya. Terus dia dijumlahkan A aksen B aksen berarti dikali ya. Dikali. Kita akan hubungkan ke sini, ini ke sini dan ke sini. Ini A aksen B aksen ya. Yang kedua itu A B aksen ya. Benar kan? A aksen B, oke. A aksen B. A aksen B berarti A aksen berarti not. Notnya posisi A ya. A aksen B. Kita ambil endingnya. Ini A aksen, ini B. Yang ketiga AB ya. Dihubungkan dengan penjumlahan ya. Penjumlahan berarti OR get ya. Inputnya kita tambah jadi 3 ya. Ini 3. Oke. Berarti kita hubungkan 1, 2, 3. Kita tambahkan lampu indikatornya. Oke, begitu ya. Nih, 100, 110, 111, 011, 001, 000. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu akan stop share. Kalian bikin rangkaian digital Logitly-nya ya. Oh, ini bisa nih. Ini tadi siapa nih? Heidi tadi mengerjakan slide 12 ya? Iya, Bu. Oke. Oke, Heidi, Ibu catat nih. Oke, silakan kalian bikin rangkaian Logitly-nya sekarang ya. Bu, rangkaian Logitly yang dari mana, Bu? Kenapa? Yang dari apa tuh? Yang rangkaian Logitly yang mana tuh? Yang slide terakhir.
Oh, oke. Seperti ini, Bu. Mana Ibu?
Oke, keren ya Zid, mantap. Ada lagi? Gini, Bu. Bentar. Oke, Heidi, mantap. Oke, ada lagi? Kita tunggu sekitar 10 menit, 5 menit lagi ya. Kalau nggak ada lagi, baru ke presentasi ya.
Udah, Bu. Oke. Silakan di-share. Oke, Bu, bentar. Ini kan, Bu. Oke. Ahmad Raihan, mantap. Sebentar. Pakai sirkuit service. Ya, oke. Ibu kopikan dulu ke sini. Habis ini siap ini ya. Presentasi. Iya, Bu. Oke, kalau begitu silakan. Masih ada yang mau di-share screen? Kalau nggak ada silakan siapkan ininya ya, presentasinya ya. Iya, Bu. Yang hari ini presentasi berarti kelompok 2 ya? Iya, Bu. Oke, sip. Ini langsung aja presentasi, Bu. Ya, langsung aja. Lihat nggak, Bu? Kelihatan. Buka, Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau mengulas materi sebelumnya tentang gerbang logika. Gerbang logika merupakan dasar sistem elektronik digital yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran. Atau bisa juga disebut sebuah proses pengolahan input bilangan biner dengan menggunakan teori matematika bulan. Gerbang logika direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar, ditunjukkan dengan angka 1. Dan jika memiliki nilai salah, ditunjukkan dengan angka 0. Fungsi dari gerbang logika yaitu membuat sirkuit digital yang terintegrasi. Gerbang logika memiliki beberapa jenis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rehan. Oke, baik. Di sini saya bakalan mempersingkat tentang gerbang logika atau logic gate.
Nah, seperti yang udah dijelasin pertama tadi oleh Lili, gerbang logika adalah dasar dari sistem elektronik. Seperti yang teman-teman lihat laptop di depan teman-teman, itu sebelum terciptanya motherboard di dalamnya, yang penciptanya tadi, dia membuat dulu nih sistem gerbang logikanya dulu, biar tahu apa input dan outputnya. Yaitu gerbang logika itu jadi gunanya untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output yang lebih logis. Nah, di sini apa ya? Gerbang logika memiliki dua level. Nah, dia memiliki dua level yaitu input dan output. Nah, contohnya seperti 4 poin ini ada high, low, true, false, on, off, 1 dan 0. Nah, lebih gampangnya kita gunain 1 dan 0. Dan juga ada juga mungkin di masa depan, nah teknologi input output ini dijadiin satu, bisa di apa ya disebut dengan qubits kalau salah. Nah itu nanti kita bakal bahas untuk yang masa sekarang yang masih menggunakan gerbang logika yang memiliki dua level input dan output. Di sini gerbang logika itu ada 7 jenis. Dan sini ada AND, OR, NOT, NAND, NOT OR, XOR, XNOR. Nah, dari ketujuh ini yang sering digunakan itu nih, AND, OR, NOT, NAND, dan AND/OR. XOR, XNOR ini jarang digunakan. Baik, kita bakalan jelas lebih detail lagi. Slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke dalam logika AND dan OR. Nah, logika AND dan OR ini adalah logika dasar. Seperti teman-teman bisa lihat, di sini ada tabel kebenaran dan juga saya sedikit menyematkan rumus, gitu, pedoman lah, gitu. Gimana cara untuk mendapat Z? Nah, dengan cara yaitu X kali Y. Jadi N itu dikali. Nah, contoh seperti ini. 0 dikali 0, hasil outputnya Z-nya itu 0. Nah, 1 dikali 1, hasil outputnya itu 1. Oke, next kita bakal lanjut ke OR. OR sama seperti N, saya sematkan juga rumusnya itu Z sama dengan X tambah Y. Jadi, untuk mendapatkan Z ini dengan cara X tambah Y. Nah, contoh gini, 1. Hasilnya 1. Terus di sini ada juga 1 ditambah 1 hasilnya 1. Loh, kenapa nggak 2 gitu? Nah, jadi seperti pada slide sebelumnya, dia cuma memiliki 2 level input output, 1 dan 2. Nah, jadi ketika hasilnya true gitu kan, bisa kita ambil implementasi dari ini. True, ketika true ditambah dengan true, masa hasilnya salah gitu? Apa false? Nggak mungkin. Kalau benar ditambah benar, hasilnya tetap benar, gitu. Baik, bisa waktu selanjutnya kita bahas logika negasi. Di sini sebenarnya saya kelompokin dan ini pendapat saya. Di sini dalam logika negasi itu ada not, none, dan no. Kenapa dibilang logika negasi? Nah, karena tuh hasil outputnya itu tidak sebenarnya dari seperti pada umumnya gitu kan, pada logika dasar. Nah, logika ini contohnya nih seperti not gitu. Not ini untuk misalnya menghasilkan Z, X negasi, petik ini negasi ya. Anggap aja tuh negasi itu simpelnya kebalikan dari hasil sebenarnya. Seharusnya seharusnya 1 itu true, hasilnya tetap true. Nah, tapi kalau yang di logika negasi ini atau logika universal, 1 itu bakal kita balik, yang seharusnya 1 kita rubah jadi 0. Seperti juga dengan none, not n. Not n caranya itu kita kali dulu. Kita kali, setelah hasil kali tersebut baru kita negasikan hasilnya. Contoh, 0 dikali 0 seharusnya 0 dong. Nah, bisa dilihat dari ini, 0 dikali 0 hasilnya 0. Tapi di sini kenapa 1? Karena hasil 0 tadi kita negasikan. Nah, kita balik lagi jadi 1.
Seperti juga NOR, and OR di sini untuk mendapatkan Z-nya bisa X tambah Y, hasilnya dinegasikan. 0 tambah 0, saya lihat sebelumnya kan 0 tambah 0, hasilnya 0, tapi di sini tetap 1. Karena kita balikan gitu kan, sini 1 tambah 1, seharusnya 1. Tapi kita negasikan jadi 0 gitu. Oke, next. Kita masuk ke dalam logika eksklusif. Kenapa disebut logika eksklusif? Karena dari logika ini dia spesial. Jadi itu dia bisa, contoh gini, bisa dilihat dari sini. 0 sama 0 hasilnya tetap 0. Padahal saya udah coba dari ini tuh, mungkin nih dari teman-teman nih, ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa input outputnya 0, hasilnya 0. Dengan cara rumus ini tidak dapat tuh hasilnya 0. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Nah, sembari menunggu ada yang bisa menjelaskan, saya bakalan lanjut gitu. Baik, di sini dilihat caranya gitu. Ada seperti X kali Y dinegasiin. Nih. Jadi 1 dikali 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. Kita negasiin 0 tadi jadi 1. Ingat, ini 1. Dan ini X adalah 0. Negasi dari 0 itu 1. 1 dikali Y tadi 0. 1 dikali 0, 0. Jadi 1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, gitu. Next, XNOR. XNOR di sini untuk mendapatkan Z-nya X ditambah Y, hasilnya dinegasikan. Setelah itu baru X kali Y, hasil keduanya tadi baru ditambah. Bisa dilihat di sini, X kali Y, 0, dinegasikan jadi 0, ditambah X kali Y, 1 kali 0, 0. Hasilnya, bisa dilihat kan, hasilnya 0. Nah, baik, saya bakalan lanjut lagi yang tadi. Dari teman-teman semua nih, ada yang bisa jelas nggak? Nih, kenapa ini hasilnya 0, tapi pas dengan rumus ini bukan 0 hasilnya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Bantu menjawab ya. Sebetulnya eksklusif OR itu adalah bentuk yang bisa dibilang setiap tetapi tidak semua. Artinya bahwa harus salah satu yang bernilai true, maka dia akan menghasilkan true. Apabila keduanya menghasilkan true, maka dia justru menghasilkan false. Dan juga ketika keduanya bernilai false, maka dia akan menghasilkan nilai yang false. Gitu. Jadi intinya, kalau eksklusif OR itu harus salah satunya bernilai true. Tidak boleh dua-duanya. Gitu. Baik, benar tuh kata teman kita, Yazid. XOR itu jika kedua inputnya tinggi, maka outputnya harus rendah. Begitupun sebaliknya, gitu kan. Nah, gitu. Jika kedua inputnya rendah, maka outputnya rendah. Maaf, saya ulangin tadi, jika kedua inputnya tinggi, nih, kedua input tinggi ini true, maka dia menghasilkan output yang rendah. Jika kedua inputnya rendah, maka outputnya tetap rendah, gitu. Seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, Mas Yazid. Next. Nah, di sini simulasi apa ya? Software simulasi yang digunakan untuk praktek ini ya, gerbang logika bisa bermacam-macam gitu. Bisa gunakan EWB atau seperti saya gunain SequentVerse gitu kan. Oke, bagi teman-teman yang mungkin kesulitan menginstal di operating system selain Windows, EWB bisa alternatif ke SequentVerse. Gitu. Oke, kita bakalan coba menggunakan SequentVerse, menerapkan rangkaian gerbang logika di SequentVerse. Sebenarnya caranya nggak jauh beda dengan EWB. Tapi kita coba gitu kan. Oke.
Tuh. Oke. Kita coba buat rangkaian gerbang logika seperti ini di Squidverse. Coba dulu kita ambil dua gerbangnya di jet. Kita gunakan dua gerbang node, dua gerbang N. Ini saya akan membuat rangkaian gerbang logika yang simpel, biar mempersingkat waktu. Dan gerbang logika OR. Oke, di sini kita menggunakan input, dua input. Outputnya bisa, kalau teman-teman menggunakan indikator LED-nya bisa LED. Ini saya gunain dua output supaya memastikan biar tahu gitu kan hasilnya 1 atau 0 gitu kan. Oke, coba aja nih kita gunain. Oke, sama itu ke not, kemudian tarik, ke gerbang N. Oke. Kita gunakan sambungan ke outputnya. Baik, nih seperti kalian lihat, kita di sini kita masuk inputnya 1 dan 0, maka hasilnya ini ya 0 gitu kan, so false. Otomatis lampu LED-nya tidak lampu indikator LED-nya tidak aktif. Coba kita tambah jadi true inputnya, otomatis lampu LED-nya aktif gitu. Nah, itu adalah contoh gerbang logika yang sederhana yang saya bikin di Squidverse. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di laptopnya seperti saya agak kesulitan untuk menginstal EWB, Squidverse bisa jadi alternatif untuk kalian. Baik, kita kembali lagi ke slide. Nah, ini tadi adalah contoh tampilan pada Squidverse. Juga ini contoh rangkaian gerbang logika yang kita coba bikin di Squidverse tersebut. Oke, untuk teman-teman semuanya, sekian terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, coba lihat makalahnya di share screen. Oke Bu, bentar Bu. Lagi buka file lagi. Baik Bu, apa udah terlihat Bu makalahnya? Udah, coba diletakin, ditarik ke bawah. Terus, terus. Oke, terus. Tarik ke daftar pustaka, Ibu cek daftar pustaka. Oh, daftar pustaka. Bentar. Ini Bu. Ini udah ada di tubuh tulisan ini. Hari Kenapa, Bu? Hamzah, coba cari Hari Hamzah. Oh, ininya Bu, apa? Cari di dalam ininya Bu makalahnya. Ya, di searching aja langsung biar cepet. Kayaknya nggak saya masukin, cuma tadi Bu. Oh ya udah, berarti tinggal dimasukin ya. Nah, ya Bu, kutipan itunya kan Bu. Kutipan. Iya, ada kutipannya. Ada pertanyaan sampai ke sini? Cukup. Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Ibu tunggu hasil revisiannya, nanti diiniin ke Drive ya. Baik Bu. Presentasinya keren banget tadi ya. Aduh, cocok banget jadi dosen ini kayaknya ya. Oke, yang jelas presentasinya ada banyak peningkatan dari yang kemarin ya. Terus harus ditingkatkan dan dipertahankan ya. Oke, Bu rasa cukup untuk hari ini ya, karena tadi ada beberapa soal yang harus kalian coba juga ya. Masih ada waktu 30 menit untuk kalian mencoba. Nanti kalian ini review ke Ahmad aja ya. Kalau ada pertanyaan tanya ke Ahmad Raihan yang presentasi tadi. Terus soal yang tadi itu buat 1 hari sebelum UTS, tapi dicoba habis kita perkuliahan sekarang biar nggak lupa ya. Nanti dicoba pas menjelang UTS jadi lupa deh. Oke, Ibu rasa cukup. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.